Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa berkumpul untuk sholat subuh bersama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi teladan untuk manusia, nabi akhir zaman tentunya. Semoga kita umatnya bisa mengikuti dan meneladaninya. Bapak-bapak jamaah subuh yang kami hormati, harusnya tidak ada taklim ya, jadi double tadi. Ini kesalahan teknis. Kalau taklim kan tiap pagi, mereka sekali itu ganti. Mudah-mudahan ke depan kita itu bisa begitu lah. Ini kan jadi jamaah kan banyak keluar. Baik, itu sekedar ini. Saudara-saudara, jamaah kami yang kami hormati, kita ini hidup di Indonesia tentunya ada dua yang melekat dalam diri kita. Sebagai warga negara dan sebagai orang beragama. Kalau sebagai warga negara kita terikat dengan Pancasila, pendeknya itu Undang-Undang Dasar 45. Sebagai warga negara itu tuh melekat sebagai Pancasila. Dulu kita pernah di apa? Batal. Karena kita bergaul di luar masjid, maksudnya di RT atau di kantor dimanapun kita bergaul sesama warga negara yang beda agama, dan cara berpikirnya juga secara filosofi Pancasila. Yang kedua, sebagai umat Islam kita terikat Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai umat Islam kita terikat Al-Quran dan As-Sunnah. Baliho ini dalam konteks itu, dalam konteks bagaimana kita bisa memahami, di sini ditulis baca dan pahami Al-Quran, Sunnah adalah itu. Tapi yang kita lihat kan hanya dibaca saja. Nah, memahami itu, teman-teman, kita semua harus punya cara berpikir beragama atau teologi itu tinggi. Kalau cara berpikir Pancasila mungkin kita sudah banyak yang tahu ya, tapi bagaimana cara berpikir beragama? Tentu saja agama Islam. Jadi segala pikiran, tindakan, apapun yang kita keluarkan harus ada parameter. Parameternya adalah norma-norma agama. Dalam hal ini adalah norma Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, berpikir beragama ada tiga yang kita lihat di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah berpikir secara filosofis. Orang yang berpikir secara filosofis ini, dia tidak mudah. Agama itu betul apa enggak sih? Dipahami dulu agama itu. Lalu
baru setelah dipahami amalkan. Enggak diamalkan, setelah dipahami, ya kan, baru dia percaya. Setelah percaya, baru diamalkan. Yang kedua adalah cara berpikir teologis. Cara berpikir teologis, kita percaya kan di dalam iman itu kepada kita, percaya kepada malaikat, kita percaya. Akan tetapi baru dipahami. Setelah dipahami baru dilaksanakan. Yang ketiga adalah berpikir secara tasawuf. Tidak dipahami, ya, percaya, dijalankan baru dipahami. Ini berpikir tasawuf. Jadi yang pertama filosofi itu adalah dipahami dulu, jadi akal dulu. Kita kan dikasih Allah SWT akal sebagai berkat karunia yang berbeda dengan maknanya. Baru dipelajari, diamalkan. Bagaimana fenomena kehidupan sehari-hari? Nah, fenomena kehidupan sehari-hari itu ada 4 yang namanya kesadaran beragama. Yang pertama adalah kesadaran. Oh, sebentar sebelum ke Torah saya lupa. Berpikir filosofi ini ada yang nggak aman. Ya. Kalau saya baca literatur, orang itu akhirnya tidak menemukan Tuhan. Yang percaya agama karena berpikir filosofi, sehingga dia ateis. Paling tidak agnostis. Agnostis itu dia tidak bisa membuktikan, dia tidak percaya Tuhan, antara percaya dan tidak, karena Tuhan tidak bisa dibuktikan. Dan yang ketiga adalah dipercaya. Jadi kalau banyak orang Barat masuk Islam, orang ilmuwan masuk Islam, itu karena pengaruh filosofi itu dia menemukan. Berpikir teologis aman, ya, karena sudah percaya, apalagi yang berpikir tasawuf. Nah, dari 3 ini muncullah 4 kesadaran. Pertama, cara beragama yang formalistik. Cara beragama formalistik itu bisa dilihat sehari-hari. Yang penting beragama itu sholat, ya, ngikutin perintah dan larangan Allah. Dia tidak perlu mengetahui banyak hal, ya. Misalnya kalau di luar ada berita, kalau di Twitter, ya, orang bicara LGBT apa, ya? Orang bicara tentang pakai jilbab, manusia dulu, ramai. Orang agama formalistik itu nggak bisa respon karena dia hanya melaksanakannya dari ritual aja. Yang kedua adalah naik dari ritual ya, ke intelektual. Itu beragama yang tadinya cukup menjalankan, tapi akhirnya ingin memahami lebih jauh. Dia berpuasa, dipikirkan itu apa sih makna puasa? Ternyata hikmahnya banyak, ya. Ada menyangkut kesehatan, menyangkut kebersihan jiwa. Ternyata berpuasa itu tidak sekedar lapar dan haus, tapi juga puasa batin. Jadi mempelajari lebih jauh yang kita lakukan betul atau tidak. Bukan sekedar melaksanakan, bukan sekedar ritual. Oleh sebab itu di sini ada di baliho tentunya ada Ustaz Muhaji yang memberikan pencerahan tentang fikih. Oh betul, cara berwudu begini, cara sholat. Ada yang tauhid,
Dan itu pada level yang kedua, ingin mempelajari lebih jauh. Yang ketiga itu level sufistik. Begitu paham betul tentang agama, dia ingin meningkatkan kualitasnya. Para sufi itu kan begitu. Jadi terkesatu, terisolir. Hidupnya itu seolah untuk jalan kepada Tuhan, jalan kepada Allah SWT. Dan yang terakhir itu kepada tingkatan prophetik, yaitu orang yang sudah begitu mempelajari agama, memahami betul agama, sudah dirinya itu sufistik, menjauhkan dari hal-hal yang sangat dilarang, tetapi dia ingin mengajak sesama umat berkembang maju. Muhammad Iqbal, ya, ulama besar dari Pakistan, mengatakan Nabi besar Muhammad SAW itu waktu Isra Mi'raj itu sudah lihat surga, sudah sampai ke tingkat yang tertinggi. Tapi kenapa dia turun lagi mengajak umatnya? Makanya ada satu kisah Nabi Muhammad itu begitu ingat tentang Isra Mi'raj, menangis sampai pagi, menangis sampai pagi, sampai Bilal itu khawatir ada apa ini. Disamperin ke rumahnya, ya rumahnya di sebelah masjid. Oh ternyata dia pakai Isra Mi'raj. Intinya Isra Mi'raj itu menurut Nabi, seandainya saja umat itu tahu bagaimana langit ketujuh, bagaimana kita bertata, bagaimana diperlihatkan surga yang di dalam ayat Quran itu An-Najm ya 14 sampai 18. Tentu saya tidak hafal ya, sudah ada diperlihatkan. Sehingga ada satu kesadaran, ada satu tugas yang paling besar turun lagi. Nah, kita ini mudah-mudahan pada level yang kedua, ya, yang kita jalankan ibadah saat itu, baik di kantor atau di tempat lain, baik profesinya bekerja, pegawai pedagang atau apapun, yang Islam sekedar kebajikan saja. Ibadah makhluk itu kalau menurut ini siapa? Ustaz Kiribro ya, Habib Kiribro ya, hanya 1%. Yang bisa mikirin yang lain. Ini kita punya kesadaran. Itulah yang kita kerjakan dalam ibadah, dalam sholat dan sebagainya itu sudah sesuai dengan kaidah fikih. Oleh sebab itu saya mencoba menutup baru ini dengan satu riwayat hikmah. Riwayat hikmah ini nanti akan sebagai parameter bisa ditarik kemana pun. Sebagian itu sudah pernah dengar ya. Suatu saat Nabi itu bersama sahabat sedang muzakarah di masjid. Tahu ada orang masuk gitu. Nabi mengomentari dia itu ahli surga. Sahabat menengok kan. Besoknya lagi kejadian yang sama dikomentari lagi. Dia itu adalah ahli surga. Sampai 3 kali. Sahabat itu penasaran. Ada apa orang ini? Kok Nabi sampai mengatakan ahli surga, tapi tidak berani tanya ke Nabi. Suatu saat seseorang ini sahabat Nabi itu
bertanda ke rumah orang yang disebut itu. Dia punya alasan, pulang, saya panggil aja pulang. Boleh nggak saya tinggal di sini 3 hari? Saya lagi ada konflik dengan istri. Alasan agar bisa tinggal di rumah. Oh boleh. Dan dia cerita, selama 3 hari dia hidup di rumah yang disebut Nabi ahli surga itu, tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Sholatnya juga kayak kita, tahajud juga kadang enggak, kan gitu. Sama lah umumnya jamaah lain. Tapi kok Nabi menyebut ahli surga? Sahabat saking bingungnya tidak menemukan sebuah jawaban. Bagaimana memahami rahasia orang ini kok ahli surga? Akhirnya dia terang-terangan, saya sengaja di sini ya, ini ingin melihat sampean, sampean berada di situ ahli surga. Ya terus Anda lihat, saya tiap hari ya begini aja, tidak ada keistimewaan. Akhirnya sahabat Nabi itu pulang. Pas di depan pintu atau keluar, dipanggil oleh orang itu. Mas, Pak, ini saya kasih tahu. Dikasih tahu. Dalam kehidupan saya ini, saya selalu mendoakan orang lain. Saya senang kalau orang lain itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki. Ternyata kuncinya di situ. Jadi orang itu hatinya suci, hatinya bersih. Kalau kita kan sering ada istilah apa? SMS ya. Susah melihat orang senang dan sebagainya. Kata kuncinya harus orang bersih. Bagaikan rasa. Kisah ini bisa ditarik kepada sudut pandang masing-masing. Waktunya habis. Ya, mohon maaf ya, kasih waktu 5 menit. Moderator kadang-kadang nggak duduk gitu ya. Mohon maaf. Oh, orang ini tuh ibadahnya rajin karena dia sering belajar fikih, berarti cara berbedanya sesuai dengan kaidah. Yang jelas, ini sahabat, ini orang si fulan ini bukan tim satu Nabi, karena sahabat juga kenal. Tapi saya melihatnya, dia itu di era Nabi masih hidup. Kalau bukan mendengarkan Nabi, mungkin saya tidak begitu care. Jadi di antara kita ini, kalau kita tarik ke zaman sekarang, ada orang yang rajin bekerja karena tidak ada waktu ya, tapi melaksanakan bisa saja itu. Sementara yang suka dakwah, yang suka beramal dan sebagainya, kotor hatinya. Jadi hati bersih itu kata kunci dan ada dia harus. Kira-kira itu yang saya bisa tangkap ya dari kisah Nabi ini, bisa ditarik kemana-mana. Jadi balik itu kesadaran dari kita ya, kita ini ya, yang ada waktu tentu saja, yang ingin memperbaiki kualitas ibadah kita, ya kan? Yang penting ceramah itu menyenangkan, jangan bikin pusing, enak kan gitu ya. Dibikin enak aja gitu. Jangan yang ruwet-ruwet. Itulah kiat daripada balik itu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.